Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zahra Wadani Halid dengan NIM 20250501030051. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester pada matkul Ulumul Quran, yang dimana kita disuruh untuk membacakan surah Al-Fatihah dan juga surah pilihan dan mereview satu materi terpilih yang telah kita kuasai. Baik, langsung saja saya akan membacakan surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah dari ayat 17 hingga ayat 25. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma Allahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa baraq يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأعطوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Allahumma alhamna bil Qur'an. Ya, materi yang saya akan bawakan yakni asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini biasanya diartikan dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Di kalangan awam ini seringkali diartikan seperti ini. Tapi artian ini salah. Sebuah pengertian ini salah. Mengapa? Karena jika diartikan sebab-sebab turunnya Al-Quran, di mana ada sebab, di situ pasti ada akibat. Dan kalau diterjemahkan sebab-sebab turunnya Al-Quran, maka ayat akan berpatokan pada suatu kejadian.
di mana ia akan turun pada satu kejadian ini saja. Dan ini keliru. Kenapa keliru? Nah, bagaimana jika kejadian tersebut tidak terjadi? Apakah ayat ini tidak turun? Ini sama saja menyalahi takdir. Artinya, latar konteks sosial tidak harus satu kejadian. Bisa jadi pada kejadian yang lain ayat itu turun. Contohnya pada Quran surah Abasa, di mana datang seorang yang buta kepada Nabi di saat Nabi sedang berhalaqah dengan sahabat-sahabat yang lain. Seseorang yang buta ini datang dengan Nabi dan memanggil Nabi secara terus-menerus. Akan tetapi Nabi sedang berhalaqah, di mana ia sedang berbicara dan seseorang yang buta ini menyelah pembicaraannya, yang dimana itu adalah hal yang tidak baik dicontoh atau perilaku yang tidak baik. Nabi marah dengan hal itu. Jadi Nabi mengeluarkan ekspresi yang kurang enak dipandang. Dan di situ turunlah ayat pertama dari Quran surah Abasa yang menegur Nabi ketika mengeluarkan ekspresi yang masam. Nah, apakah ayat itu akan turun jika peristiwa ini tidak terjadi? Ya, ia akan tetap turun, tapi dengan peristiwa yang lain atau kejadian lain. Yang menjadi berbeda ialah yang akan menjadi berbeda ialah sebab turun dan latar konteks sosialnya. Jika kita berbicara tentang asbabun nuzul, maka kita bicara tentang kepada siapa ayat itu turun, momentum apa yang terjadi, dan di mana dan kenapa ayat itu turun. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, maka kita harus mengetahui tentang dua periode turunnya Al-Quran. Yang pertama yakni Makkiyah dan juga Madaniyah. Nah, apa itu Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun pada saat Nabi qoblal hijrah atau sebelum ia hijrah dan hijrah ke Madinah. Sedang sebaliknya dengan Madaniyah. Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, di Mekah penduduknya kebanyakan paganisme atau penyembah berhala. Maka kebanyakan ayat-ayat yang turun di Mekah berisi ajakan beriman, karena pada saat itu penduduk di Mekah tidak mempercayai Allah dan juga hari kiamat. Contoh, jika kita temukan di Al-Quran ayat yang berbunyi Ya ayuhan nasu, berarti ia turun pada periode Makkiyah, ataupun dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat, seperti surah-surah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Itu turun di Mekah qoblal hijrah. Lalu Madaniyah turun di Madinah, yakni setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Rata-rata masyarakat di Madinah sudah beragama, yakni agama Yahudi dan juga Nasrani. Keduanya ialah agama yang telah percaya akan adanya Allah. Lalu apa yang membedakan mereka dengan kita? Yang membedakan mereka dan kita yakni mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka ayat-ayat yang turun di Madinah kebanyakan ialah hukum dan perintah beribadah. Mengapa? Karena masyarakat Yahudi dan Nasrani banyak melakukan terhadap ajaran-ajaran mereka. Contohnya di kitab mereka ada ayat rajam. Dan pada saat itu mereka menghapus atau menghilangkan tentang ayat rajam tersebut. Maka turunlah ayat tentang rajam untuk meluruskan hal tersebut. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.